Apakah kamu siap dalam menghadapi pemahaman bacaan dan menulis dalam SNBT 2025? Bagian ini sering dianggap sulit oleh banyak peserta SNBT karena tidak hanya menguji kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami makna teks secara mendalam, serta menyusun kalimat dengan baik dan benar. Nah, di video ini kita akan membahas jenis soal PBM yang sering muncul dalam SNBT 2025. Kita juga akan membahas strategi cepat dan efektif dalam menjawab soal PBM, dan tentunya akan ada latihan soal pemahaman bacaan dan menulis beserta pembahasannya. Tonton video ini sampai habis agar kamu lebih siap menghadapi SNBT dan meraih skor maksimal di PBM. Ada beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan dalam mengerjakan soal PBM agar cepat dan tepat. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan teknik skimming dan scanning untuk pemahaman teks. Dengan cara baca pertanyaan terlebih dahulu sebelum membaca teks. Kemudian gunakan teknik skimming atau membaca cepat untuk menemukan ide pokok, dan gunakan scanning untuk mencari kata kunci dan menemukan informasi yang spesifik. Yang kedua, yaitu cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Untuk mengidentifikasi ide pokok, teman-teman bisa lihat di awal atau akhir paragraf. Kemudian cari kalimat yang paling umum dan dapat mencakup keseluruhan isi dari paragraf tersebut. Yang ketiga, yaitu teknik menyusun kalimat dan paragraf yang koheren. Teman-teman harus perhatikan hubungan antar kalimat agar tidak ada lompatan logika. Kemudian gunakan kata hubung yang tepat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau perbandingan. Nah, yang keempat, bagaimana cara menarik kesimpulan dari teks? Teman-teman bisa gunakan logika deduktif untuk menyimpulkan informasi dari teks. Dan terakhir, jangan menambah atau mengubah informasi dari teks asli. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke latihan soal pemahaman baca dan menulis SNBT 2025. Nah, di sini sudah ada teks ya teman-teman. Setiap teman-teman melihat soal yang seperti ini, kita langsung lihat pertanyaannya dulu ya, karena ini terlalu panjang kalau dibaca. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apa inti teks tersebut? Kira-kira teman-teman, setelah teman-teman menganalisis nih kedua paragraf yang ada di sini, jawaban yang benarnya apa nih? Intinya dari teksnya apa nih? Oke, betul ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu fenomena K-pop dan dampaknya di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu aja ya. Di sini ada dua paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di paragraf 1 ini, dia menjelaskan tentang fenomena K-pop dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Ini di paragraf 1. Sedangkan kalau di paragraf 2, dia membahas tentang, ini nih ya, dampak negatif nih, karena menimbulkan kekhawatiran ya, dampak negatif dari fenomena K-pop yang sedang menjamur. Maka, berdasarkan dua paragraf ini bisa kita simpulkan bahwa teks ini membahas tentang fenomena K-pop dan dampaknya di Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kita langsung aja ke pertanyaannya, biar nggak lama. Kata kendala pada kalimat 8 memiliki makna. Nah, ini kita langsung highlight aja nih. Ini ya teman-teman ya, kalimat ke-8. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat atau kata kendala pada kalimat 8 ini memiliki makna sebagai A ya, masalah yang menghambat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, kendala di sini berdasarkan KBBI itu bisa diartikan sebagai sebuah rintangan atau bisa juga halangan ya, bisa juga diartikan sebagai halangan, atau nih, ini bisa diartikan sebagai faktor yang membatasi atau menghalangi. Nah, kalau misalnya kita lihat konteksnya di sini, infrastruktur pengisian daya yang belum merata juga menjadi kendala utama. Berarti ini bisa diartikan kalau kendala di sini adalah sesuatu yang menghambat infrastruktur pengisian daya atau pemerataan infrastruktur pengisian daya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pertanyaannya di sini, simpulan yang tepat berdasarkan informasi pada teks tersebut adalah, kira-kira jawaban yang benarnya apa nih, teman-teman? Oke, jawaban yang paling benar dari pertanyaan ini adalah B ya. Kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan mental dan fisik. Nah, teman-teman, ketika kita
disuruh atau diminta untuk mencari kesimpulan, maka kita harus memilih jawaban yang mencakup keseluruhan isi teks. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di paragraf 1 atau paragraf pertama, ini membahas tentang pentingnya kualitas tidur atau pentingnya tidur yang berkualitas gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di paragraf 2, ini membahas tentang cara-cara atau tips and trick untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling mewakili adalah B ya, kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan mental dan fisik, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita move on ke pertanyaan nomor 3. Di sini kita langsung lagi ke pertanyaannya. Frasa hal ini pada kalimat 7 dalam teks tersebut merujuk pada kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Oke, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C ya, konsumsi 1 hingga 2 porsi per hari. Kenapa jawabannya benarnya C? Kita lihat dulu ya di sini di kalimat 7, ini kan yang dicarinya itu hal ini. Nah, si hal ini tuh merujuk pada apa? Nah, kalau misalnya kita lihat lanjutannya, untuk mengetahui hal ini tuh merujuk pada apa, kita bisa baca di kalimat sebelumnya. Di sini kalimat sebelumnya adalah menurut para ahli kesehatan, konsumsi minuman probiotik yang ideal adalah 1 hingga 2 porsi per hari. Hal ini didasarkan. Nah, kalau gitu ketahuan kan, hal ini merujuk pada konsumsi minuman probiotik 1 hingga 2 porsi per hari. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini pertanyaannya, konjungsi yang tepat untuk mengganti kata sering dalam kalimat 3 adalah, kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Di kalimat 3 ya, konjungsi pengganti. Oke, jawaban yang benar adalah sejalan ya. Kita lihat dulu di kalimat 3-nya nih, teman-teman. Akan tetapi seiring. Nah, oke, konjungsi ini, teman-teman, kan ditanya konjungsi ya, adalah kata penghubung. Kata penghubung. Nah, kata penghubung itu teman-teman ada yang saling melengkapi, ada juga yang saling berkontradiksi atau kontradiktif seperti akan tetapi, namun misalnya. Nah, di sini yang ditanyanya adalah kata pengganti dari seiring. Berarti seiring ini bisa diartikan sesuatu yang sama ya. Atau bersamaan, bukan sama ya, bersamaan atau sejalan. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita coba deh. Akan tetapi, sejalan berkembangnya teknologi digital, ini cocok ya, nyambung ya. Kayak gitu, teman-teman, untuk soal terakhir ini. Di aplikasi Cerebrum, kamu bisa mendapatkan latihan soal PBM lengkap dengan pembahasan dan juga simulasi tryout berbasis CAT dengan skor real time. Unduh sekarang di app.cerebrum.id dan mulai persiapanmu dari sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar SNBT 2025. Sampai jumpa di video berikutnya.